Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عدد العاتبين دهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. رب زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه محمد. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaniyu. Al-Ghaniyu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala nang ke-88. Al-Ghani artinya nang maha kaya. Maksudnya dialah nang tidak tergantung dengan nang selainnya, baik pada zat atau pada sifat-sifatnya. Intakfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid.
jika kalian dan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi semuanya takfuru, mengingkari akan nikmat-nikmat Allah atau kafir, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Dalam hadis qudsi disebutkan yang artinya, wahai anak Adam, wahai manusia, andai kata orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian sampai hari kiamat, baik bangsa jin dan bangsa manusia, nang muda dan nang tua, nang merdeka dan nang budak, semuanya berkumpul dan menyembah kepadaku, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku barang seberat sawi. Berataan tuh pada danang bermaksiatnya, menyembah Allah berataan si kuikung lagi nang kafir kalupang menambah kerajaan Tuhan seberat sawi aja kada. Apalagi on parapat ada apa. Barang siapa berjihad atau mengekang nafsu, manfaatnya kembali pada dirinya. Itu tak. Siapa yang berjihad, buliknya lawan dirinya juga. Siapa yang mujahadah sungguh-sungguh, lawan dirinya juga hasilnya. Siapa yang riyadhah, melatih nafsunya, mengekang nafsunya, buliknya lawan dirinya juga. Ini kadang-kadang ini juga intinya. Semua ini kembalinya kepada riyadhah dan mujahadah. Kadang-kadang diri ini kadang-kadang ada dilatih, kadang-kadang ada dikekang, menliur tiba. Makin kalau liur ada ketuhaan liur nih, mengambil akan nafsu ti iya aja kok. Cuma kita juga menyudahinya, iyalah. Dan itu tuh, nama nyudahinya itu kadang-kadang kada dilatih, pada mujahadah bujur-bujur. Melawan nafsu di bujur-bujur, mengekang nafsu. Itu manfaatnya buliknya untuk kita juga. Kadinya lawan Tuhan, faedahnya itu buliknya lawan kita juga. Wahai hambaku, jar Tuhan, jikalau orang, amuninya orang-orang yang dahulu sampai orang-orang yang akan datang, baik jin maupun manusia berkumpul satu halaman yang sangat luas dan semuanya meminta kepadaku, dan tiap-tiap orang ku beri apa yang ia minta, hal itu tidak akan mengurangi sedikit juga pun perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan seperti berkurangnya air laut yang dimasukkan ke dalam jarum dan diangkat. Ini si hamba ini minta sugih berataan, pada biasanya diberi Tuhan kalau mau kurang kemahakayaan Tuhan. Kayak jarum dibuat dalam laut diangkat, kelihatan titiknya sedikit dengan kelihatan. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah, janganlah beranggapan bahwa Allah tidak mau memberi. Jangan. Pokoknya kita pinta itu diberi aja itu oleh Tuhan. Jangan beranggapan kada diberi. Jangan beranggapan kada diberi aja kita. Ini anak banyak diberi akan. Beriakannya di tangan pulang. Itu udah konsepnya oleh semalam. Anak kedua ada bagus orangnya. Artinya bila orang sugih itu marasi. Orang sugih itu marasi, marasnya itu kebanyakan duit, kebanyakan siapa? Marasi. Karena siapa yang memarasi lawan orang lain, jatuhan berarti kemantakin aku baik. Mau orang sakit jangan dimarasi, makasiannya ini itu ya. Ada kau berjalan, ada kau berangkat. Ujar Tuhan, orang bila orang sakit, bila melihat orang susah, itu didoakan, dibantui. Kalinya mau dimarasi, memarasnya ini itu. Dulu gegah banget jadi kursi roda, memarasi orang yang sudah menjalani takdir Tuhan.
Jadi orang nangka itu tuh orang-orang yang sakit tuh jangan dimarasi, didoakan, mau ditolongi, dipanggil, dimarasi jangan. Tapi mun orang sugih aja marasi. Marasnya ini tuh duit, sih mana hanya mantap kasihan itu. Banyaknya habis amasnya itu, mana hanya menyimpan marasnya itu. Nah aja Tuhan ikan marasa orang sugih, ubari juga kesugihan kita. Namun hendak mengumpati nang kaya pula ujian abah guru dari abah guru tuh makamnya makam syukur. Bagus songpol tuh makam syukur. Makanya kesugihan sini berkurang, tambah gitu. Syukur terus. Namun lain kayak gitu kan makam sabar, makam sabar itu lah. Tahu padihnya mana yang sabar aja. Nyade orang lebih bari makam wali itulah, tapi makamnya makam sabar. Apa dia? Tapi orangnya purih ini juga, tapi makamnya makam sabar diberi. Nah, ada Abah Guru itu diberi makam syukur terus. Mau lebih kurang banyak terus. Nah, jadi bila orang itu diberi makam syukur, pesugihnya kan ada ketulungan, ada kebantaan di bahasa kita. Tapi orang di makam syukur. Kemarin syukur itu nama dibagi. Lama makam syukur itu dibagi. Kerjaan disimpanin, kan ada. Cuma konsep Bapak Guru itu lah. Sidin buat kalamari, sidin buat kalamari itu hadang ke mana baginya aja. Kalinya segan disimpanin kan dah, ke mana baginya. Dan hadang mana orang nam ambilnya, ke itu sih. Ya sesuai deh sampai akhir hayat. Nah, anak sidin nyaman banget kalau ini. Bagaimana ini lagi? Bagaimana ini lagi? Makam syukur. Ada apa kurang? Mana sedang terjadi ke ini nanawan sini memasuki ini, memasuki ini sudah. Jadi nampak membiasakan kita nih supaya syukur kita harus banyak karena sedikit kasih syukur. Nang makan iwak nang semalam kasih syukur. Ini iwak nang hari ini aja dimasakinnya syukur nang semalam. Kalau lagi ke iwak banyak aja. Jadi ngomongnya duit ini kok nengok anak ayam sebentar hari asal duitnya kalau unjuk itu anak ayam sebentar hari itulah. Jadi nang syukur kita harus syukur nang sedikit syukur, nang banyak syukur, nang bebayanya syukur juga, nama intel mah syukur juga. Ada syukur. Nah kayak apa kamu untuk wujudnya syukur. Guru itu diminta sih di bahari sini syukur aja. Padahal susah banget hidup. Kita ini luar susahnya. Seorang pun sekolah susah benar. Di sini minum banyu aja kalau di sini. Nah, orang ke warungan sini beli ke rumah. Ambil cari gumbang, ambil bahan cangkir, minum, buduk, catok warung, dan babunya debung, panjang dah. Ada enak lagi ke warung, panjang buntun, parut dan banyu berbatik. Hah? Saya syukur aja terus, syukur ada berlebihan. Syukur. Biasanya ujar guru ibadah baharilah lawan karena Abah Guru itu pengiang guru Badarudin itu apa kai. Nah paranahnya tuh guru Rasyad tuh ya aja tuh anding guru ibadah. Marina kayak. Jadi ujar ikam nih jadinya suki sudah rupa bagus, harta banyak, suara bagus, rupa bagus cukup. Allah ujar ambil begini pulang pada situ. Insyaallah. Nah itu aja. Insyaallah mau naik. Nah ada lalu sini begini kayak 4 dah. Buat ikamnya kalau takut dulu kita habis tumbuhnya di rumah. Jangan ngajari lah. Jangan. Dulu ikamnya drive duit banyak dah. Harta anda mau bukas di mati. Sadang mulai jadi nambah bisa tumbuh lah. Ikam sadar kita habis 1000. Ada tumbuh. Ada Abah Guru kan pada guru itu minta. Nggih. Mana insyaallah. Orang yang asal liur aja bang, untuk kita ini asal liur ya beda patut kalau anak Maroko ya. Nah ada syuting ada, apa aja Marina, apa aja Guru, nanya. Nah itu tak, kisah Guru lah, nah ini kata.
Kita misalkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si jin itu ada keluar daripada tatanan syar'i si jin. Nah, kadang kasugihan si jin luar biasa kalau tadi. Jadi mau kita berdoa itu yakin bahwasanya doa kita itu dikabulkan Allah. Jangan beranggapan bahwa Allah kadang mau memberi. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mau memberi asalkan kita minta dengan bujur, dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberi dengan salah satu di antara tiga. Nah, ini di antara tiga ini diberi Tuhan. Satu, Allah memberi apa yang kita hendaki, tetapi waktunya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan. Ada kita mau dikasihnya sudah cari ya enak lagi. Mau dikalawasan mahadang itu udah kedalam lagi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala hanya berjanji untuk mengabulkan dan tidak berjanji untuk segera mengabulkan, kan beda. Kalau dia berjanji Tuhan aja bila berdoa aku kabulkan segera, ada. Aku berjanji Tuhan mengabulkan apabila aku mengabulkan terserah aku aja. Nah, kemudian yang kedua, kita minta sesuatu kepada Allah, tetapi apa yang kita minta ditukar Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Kita minta duit, tapi Allah gantikan kalau lebih baik daripada duit. Minta duit datang emas kan, datang. Ya lah. Nah, minta apa lah? Minta duit datang sehat. Kada begeringan. Nyaman kah? Ada ini duit diberi, mau kering, teman-teman kering. Ya sudah. Kalau jadi, alhamdulillah juga, alhamdulillah ternyata untuk tambah. Harap kalau dikenal. Jadi tabib le, dia tukang urut. Bebe dijapai si dirinya, wadas. Kalau wadahan lagi duit. Kalau wadahan lagi, minta duit hanya doang tambahan dia. Macam-macam itu kan. Artinya nampak banget karena kita minta duit tapi diberi sehat oleh Allah. Kira-kira larang sehat kan, larang kan bernilai duit kan. Amat. Nah, tahu banget. Merasa aja. Merasa kita merasa. Kita misalnya ada anak duit, anak motor beri anak, harap motor kan. Harap anak Allah gitu tuh. Nih, kayak guru nak minta anak diberi cucu. Ayo. Cucu guru cucu mahal itu lah. Cucu mahal. Minta ini sekalinya diberi anak, diberi cucu. Artinya manusia itu kadang ditukar dengan benda apapun yang di dunia ini tatap berharga manusia. Tatap berharga manusia. Nah, mungkin hanya tuh Tuhan mengganti-gantiakan keuntungan. Indra misalnya minta ini, kada dia balik lagi udah Tuhan, belum, jangan putus asa. Abah guru tuh kayak apa? Ada contohnya sudah, jadi kada usah bawa kecil hati. Aku sekian tahun belum lagi. Abah guru, ayo, lebih sekali tahun, hanya diberi, diberi. Jadi jangan kecil hati. Asal jangan aja, kita yakin aja kita pinta itu diberi. Cuma wayahnya aja nih, sudah nangka ini ada ragu lagi. Nah, Rabbi habli zurriyatan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca aja nih ini diberi. Insyaallah yakinnya diberi. Nah, kalau bakal diberi. Nah, cuma apabila Tuhan memberi itu kita harus menargetkan biar aja sidin yang maha tahu kapan wayahnya kita untuk menerima itu kan gitu. Cuma yakin kita apa yang kita pinta tuh dikabulkan oleh sidin. Udah ngapa aja tuh pintaan kita. Nah, kita berdoa hendak ini. Nah, kada diberi Tuhan angka ini, Tuhan ganti akan orang lain. Cuma apa yang kita pinta dikabulkan oleh sidin, diberi. Nah, berubah di bentuknya aja berubah. Nah, yang ketiga kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan itu ditukarnya dengan tertolaknya bala yang akan menimpa kita. Bisa aja. Ini ciri mati dibunuh. Mau berdoa sih deh. Nah, berdoa nak sugih. Ada sugih-sugih aja. Cuma ciri mati lamas.
Jadi mati dibunuh, jadi mati terumpak motor. Nah, ayo, ini pacang musibah nih menimpa lawan sidin. Asalnya pacang direjeh mutur nih. Cuma nangaran sidin berdoa terus, berdoa nak sugih sini, nak sugih. Ada sih sugihan aja. Cuma bila ada ulah anak menabrak, enggak taranjah pohon orang kan jadi tetap sini. Ini sakti banget sidin. Oh tahu ada sidin berdoa terus, doa sidin jadi diganti akan Tuhan. Marah bahaya masih. Mestinya sidin tuh karena bahan nior. Mana pun apakah contohnya ini asal nang pinana menyakitakan ha. Ini pinanya nah karena bahan nior. Contohnya sidin nih. Mau karena bahan nior kan bapak tahan awak Allah. Nah karena sidin berdoa terus berdoa sugih. Harus sugihnya kada, cuma nyiur kada rabah ke awak sidin. Nah kawali kita memprediksi ini nih, memprediksi ini kawan. Tadinya kawapang cuma tahu aja kita sudah bila kita minta sugih kada sing sugihan tapi awak ada bagagaringan. Itu tuh seluruh garing paling salismaan. Bentukan itu aja. Sikit kapal lah kada ada kada nang napa aja asam urat kada nang kaiton sini. Napa itu jalan romantik kada ada lo sini. Napa itu ya jantung kada ada lo nina. Bisa aja tuh nangka itu kita kan kayak Haji Madinah sehat badan sampai ini bisa aja minta sugih. Itu murah rezeki kok tapi sehat sama aja dua. Panjang duit banyak tempat-tempat seminggu. Opnama. Tapi ada juga Tuhan mengulangkan nikmah mengkada kaya kita pakai dokter ulang ya Allah rumah sakit kita pakai ulang jadi ada aja Tuhan mengulangkan pada tahun ini. Ada yang diberi sugih tapi diberi sakit habis juga duitnya tadi habis kasih itu aja separuh harta sidin bobat aja tempat mau nang ini aja mati habis bisa nih ada nang berpikir nang itu mau jadi syukuri ada syukuri apa itu dia nah syukuri nang kita nang ini syukur alhamdulillah sugih sudah ngapa lagi kita ini sehat yang mana orang nyaman beruko nyaman makan liur nyaman itu yang mana motor banyak mbak satu jok aja dah jok itu dia tadi orang motor itu nyaman nggak ada perlu nang banyak duit yang banyak duit mau bikin sama anaknya nyimpaninya mau gunakannya mau macam-macam mau maka lakian ini tahu banyak duit berpikirin nak kasih itu aja Han bina tertawaan nih ya sakwa ini kita kawakan jadi lagi ujian nang bini aku biar kesugih habanya kita nang kaini aja nah udah sudah kalimpuaran sugih itu kan banyak diurusi macam-macam urus itu urus itu ujungnya mau urus nang satabur kedua aduh nah ya jual lagian ini ayo nang kakak ini aja kan sudah sokore lain nang kakak ini sokor bertambah kalau dah nain sakaratum naazi dan nakum. Jadi bila orang itu sudah tadi kan diberi makam syukur yang kada mau kekurangan tambah terus nah dan itulah kita dijadikan Allah jadi hamba-hambanya nang pandai bersyukur nang sedikit syukur nang banyak syukur bukan kada ampihan syukur aja terus. Setiap kali kita berdoa atau meminta maka doa itu tidak akan sia-sia asalkan berdoa dengan adab yang benar asal adabnya jangan bujur. Sabda Rasulullah SAW yang maksudnya perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala cukup tidak mengurangi pembendaharaannya nafkah nang melimpah ruah pada siang dan malam. Apakah engkau tidak melihat apa nang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Maka semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wa huwal ghaniyyul hamid. Nah, wahai manusia, ujar Tuhan, antumul fuqara, kalianlah nang fakir, buh nikang nang fakir. Nah, ilallah atau kalian bakal hendak kepada Allah. Wallahu wa huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya atau
atau kita memerlukan sesuatu lagi maha puji. Maha kaya itu kan kada memerlukan sesuatu kalau lah. Kita memerlukan aja sesuatu kada kaya ada sih. Nah, mana bahajat sesuatu bila bahajat sesuatu kan kaya mesti. Jadi mah anak sugih jangan bahajat nang lain. Bilnya bahajat nang lain kada mau sugih. Biar harta baladung pada sugih. Masa sih ada bahajat nang lain. Kamu bahajat lawan Tuhan aja lah. Nah, nang sugih itu ini tuh kada bahajat lagi nang lain. Jadi Allah tuh gani, Allah tuh nang maha kaya, nang kada butuh lagi nang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu fakir atau bahajat kepada Allah. Jika ada manusia yang dikatakan kaya, maka itu hanya sebuah kata majazi aja. Kata-kata kisah cerita aja atau kata pinjaman, bukan kata sebenarnya. Si anu itu jasugi, hakikatnya Allah juga nasugi, itu pinjaman aja. Orang yang lebih dari cukup daripada harta disebut kaya. Cukup, nah, orang cukup daripada harta itu disebut kaya. Dan di dalam kitab fikih disebutkan orang yang disebut kaya apabila orang punya harta yang bisa menjamin sampai umur galib atau kebiasaan, yaitu kurang lebih berapa tuh? 23 tahun. Nah, 63 tahun bujur kan, 63 tahun. Nah, sedangkan menurut orang sufi, orang kaya itu apabila punya harta yang lebih dimakan untuk setahun. Bini harta tuh cukup dimakan untuk setahun tuh gitu. Namun menurut fikih ya 63 tahun teh. Umay, ini kita tah menyenyak kau dimakan apalagi sudah umur 50, 63, 13 saja lagi tahunnya bininya ada bisa harta 13 tahun kau mamam, iya tuh sudah sugih ya. Sidin tuh kada bercarian lagi, khusus makan aja. Nah, makan sehari 3 kali, biasanya telah jangan dihitung tuh bayar listrik, bayar PDAM, jangan itu bayar kreditan itu lain. Main kisah, nah khusus di mamam aja dah. Nah, khusus di mamam aja. Kalau kita mamam makanan kita sehari, ya anggaplah kita wong Solo sebenarnya berapa seporsi? 35 kalah. 35. Nambah ini campur soto nanang, ha. Nah, satenya misalnya 5, 10 kada habis juga. Nah, 10 kada habis juga. Bah, habis aja dulu aja. Nah, anggap 50 seporsi. Nah, begitu pulang nang apa tadi? Nang wong Solo 50 juga seporsi. Nah, iwaknya iwak bang, iwak apa? Iwak nila, iwak tah. Iwak kakap. Udah nah, wakaloy. Lah terlarang ham. Nah, anggap tuh sekali makan besokan nasi kuning udah ini ketupat kandangan. Sekali duduk. Nah, salawe besokan nang salawe. Tengah hari nang 50, malam nang 75 biasanya dah. Ayo berarti berapa tengah 2 dah? Nah, 200 kali 360 hari. Kali akan umur kita wah ini. Aku umur 50 dah misalnya. Berarti 13 tahun aja lagi nih. Nah, hitung tangan 200 kali 13 tahun. Ukuran standar wah ini. Oh, kalau kau aja. Kainnya mau 13 tahun kainnya, tangan 200 ini itu sama 50.000 ini aja. Ayo aja kali patahkan 3 kan. Naik kakan kali 3 berapa dah? Menang tangan 200 tadi kali setahun. Nah, itu duit tahan 200.000 kali 360 hari 54 juta. Nah, 54 juta mun 10 tahun 540 juta lah. Nah, bilanya bisa duit itu ya sudah. Sugih dan itu. Badai kalau lah rumahan. Motor bisanya tawa aja nita bisanya motor hanyar biasanya. Nah, itu hitung cukup pak. Terus sugih itu sudah kadang nita. Nah, jadi ini padahal sugih itu mata ukurannya getak. Apalagi gajian bulan ada. Nah, hipan 6 jutaan, 12 jutaan, ada 8 juta 9 juta sebulan. Bini 10 juta pada 20 juta sebulan kali setahun. Mana kada umat belum tunjangan lagi, belum nang ceperan lagi dah.
ada kan nyerambian itu dah. Sarambiannya banyak. Setahun bagi 2 tahun ulang. Itu maka bukannya bisa benar wah ini. Nya PNS itu PNS juga besaung. Jarang-jarang PNS lawan anu ya bisa banget boleh memilih lah ini pinandu bener. Pindah jangan tapi ngalih juga. Jadi buah anak tuh sama-sama mengongkosi. Nah abahnya mengongkosi belanjanya, nah anak umahnya mengongkosi kuliahnya bisa aja tak. Nah beramu nih tuh kan di papa. Dasar bujur guru banyak nggak ada. Setelah pasang pegawai keduanya nih Ipan, pegawai keduanya Indra, pemburung keduanya. Ambilnya pemburung, dia pemburung. Adik kau kan? Parah keduanya. Haji Mandi berdagang keduanya nih tak. Nah guru kan pengangguran dua-duaan, guru pengangguran, guru pengangguran sama aja. Nah Tuhan tuh menatakan bagus benar. Kayak ini nah. Ini pembisnis emaknya Paris pembisnis juga masih ya kalau bisnis yang baliknya tak lalu lagi abahnya bubuhan anu tuh nang tukar motor jual motor apa ngerti showroom showroom ya, belum lagi showroom nang kendaraan treng itu belum tuh nang di muka anu nih di muka belum showroom itu banyak kali juga showroom itu cuman hari itu tuh rental kan itu ya tapi anunya showroom juga belum nang impak pelataran itu aja isinya orang udah tukang bisnis ini pedagang abahnya Rudi berdagang dulu lagi bini lanang berdagang dulu lagi bini yang lah nanti nanggal Iriel dulu lagi bini berdagang padahal bininya lagi pada harus berhitung Iriel tuh paling mangkat di barangnya aja jual berhitung bininya catat ya lo dah bisnis berdua amat dulu lagi bini kamu pegawai kalau mat ikam yan dulu lagi bini juga Tuhan bagus banget bininya natakan ini pengangguran juga ini berdagang kayak gue kan pengangguran orang bini pengangguran juga kan guring aja sebenarnya santai aja Haji Mandi santai benar ada Haji Mandi ini banyak di rumah juga rumahnya juga nang jualnya bayarnya itu nang tahu banget hitungan bisnisnya hanya kan mau nyamun seikung aja lah bisnis seikung kada umpatan campur kada mau berhasil ada sebujur guru bukti akan udah guru nggak mau usaha kada sekali dua kada sebuting tapi ini guru indah mau urus sih ujung minggu aku umpatan dinya rabah ada seorang nanti bang ya kan kita nah amun inya umanya umpat yang manajemen beginiannya harat nyam ikuti manajemen duit itu bagus makanya duit itu jangan tapi di tangan lalakian ujuk aja namanya nah separuhnya aja seorang neta jauh nggak rokok aja lah sekali nukar selopan ini aja bujulan abiana amunnya lalakian nama koordinir duit umat tah da duit neta nah da ini lalakian ini gampang pakapinginan dah nya ada banyak berhitungan ada punya kapingin tukarnya digawinya lalakian tak jadi nang kayak ini aja sudah kita banyak babi pinta aja lalakian nih nang mangarunginya biar babinian mangarunginya nang wawadahinya nih nang Tuhan tuh ada banget sudah malahkan kalau di kita nah ajan dulu kita ada mulai kaya itu yaitu apabila lebih daripada cukup nah kesimpulannya itu ya hasilnya itu ya nah ngaran sugih itu apabila lebih dari cukup hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala nang kaya atasnya itu ada adab nang wajib dipelihara apabila tidak dipelihara ia termasuk dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan aku melihat isi neraka kebanyakan penghuninya orang-orang kaya. Nah itu waktu Nabi Isra Mi'raj lah Nabi dilihatkan tentang neraka. Nabi melihat orang ahli neraka banyak isinya orang sugi. Orang kaya kebanyakan masuk neraka karena mereka tidak menjaga adab-adabnya sebagai orang kaya. Apabila orang kaya tidak menjaga adab-adab seperti yang diatur agama, ia akan jadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaya termasuk salah satu ujian yang dengan kekayaan itu Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya
Apakah dengan kekayaan itu seorang hamba bisa mensyukurinya atau tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tidak pula dengan kekayaan kita sekehendak hati untuk berbuat tanpa batasan dan adab. Adab orang yang kaya apabila hendak selamat itu ada 5. Pertama, selalu bersikap tawadhu, rendah diri. Ia tidak sombong dengan hartanya serta dirinya tidak merasa lebih besar dari orang lain dan tidak merasa lebih terhormat dengan kekayaan yang ia miliki dan tidak takabur. Rasulullah SAW mengatakan yang maksudnya surga bagi orang-orang kaya yang tidak, surga bagi orang-orang yang kaya yang tawadhu, yang ia menafkahkan harta yang ia himpunkan itu pada bukan jalan maksiat, menghimpunkan harta bukan pada jalan maksiat, dan menafkahkan harta bukan pada jalan maksiat, dan ia sayang kepada orang-orang miskin dan suka bergaul dengan para ahli ilmu. Karena kawan juga punya orang sugih jauh daripada orang ahli ilmu. Ini samsara juga, jangan kadada filternya nang menanagurakan kadada, nang mengingati kadada. Nah, ada mau duduk bededangaran itu tuh nah tagelincir gitu nah. Nah, banyak nang gak ini nih nah. Nah, pina makin berduit pina makin menjauh lawan guru. Nah, orang makin berduit makin berparang. Tujuannya bukan nunggu hagen diminta guru kada, itu tujuannya untuk mengingati artikan siapa butuh sampaikan hisapnya sudah sampai ada orang lain situ nang wajib ikam keluarkan. Nah, tataannya lawan kuitan siapa, lawan bini siapa, lawan anak siapa, nah lawan keluarga siapa, berapa ukurannya ikam bapak kisah penganggur karena bapak orang udah nang alik lalu bagus jalan kekayaannya tadi. Nah ini nanang jadi lalu inya sugih tadi syukur, inya syukur kan mau berkurang tuh. Nah itu. Tapi mau nyenang jauh, nah nanti kasihan inya. Nah digunakan kekayaannya tadi untuk hal-hal nang kada diridai oleh Allah. 2. Nah orang nang sugih nih apabila hendak selamat tadi selalu bersyukur. Bagi orang-orang yang mendapatkan harta Allah Subhanahu wa taala. Nah, menguncam di dalam Quran harta Allah mengecam dah. Mendapatkan harta Allah mengecam dalam Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku tambah, dan jika kalian ingkar maka azabku sangat pedih. Jadi mesti bersyukur. Orang-orang dapat harta Allah tapi kada bersyukur, nah diancam oleh Tuhan. Nah kemudian seorang berhak disebut bersyukur apabila ia menghimpunkan 5 perkara. Mau nyenang 5 ini ada nih. 1. Mengetahui bahwa rezeki yang didapatkan itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gembira dengan Allah yang memberikan. Ini bila yang 5 ini nah berhak tuh orang ini disebut bersyukur. Nah, pertama tadi mengetahui bahwa rezeki yang didapatkan itu yang memberikannya adalah Allah. Yang kedua, gembira hati nih senang dengan Allah yang memberikan rezeki. Yang ketiga, dipergunakan untuk kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk kaum muslimin. Kekayaan undan ini ada kada digunakan untuk kaum muslimin. Nah, manfaat harus menerus, kada manfaat sesaat aja kan bagus, apalagi manfaat harus menerus banyak. Apa pikir-pikir kita. Mun ada bisi kekayaan, kawa mulah masjid, ulah masjid. Bisi kekayaan, kawa ulah pesantren, ulah pesantren. Bisi kekayaan, kawa ulah langgar, ulah langgar. Kan itu terus menerus dah manfaatnya kaum muslimin. Nah, apalagi macam-macam banyak kan. Nah, nang bisa terus menerus memberikan manfaat non orang lain. Nah, yang keempat, menafkahkan, menamfakakan syukur dengan lisan. Untungnya alhamdulillah kata lah. Yang kelima, menggunakan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 macam ini nih. Nah, sudah diwujudkan oleh seseorang. Nah, makanya berhak mendapat sebutan disebut orang yang bersyukur. Bila nang 5 ini tak kompol,
meyakini di bahwa rezeki ini Allah yang memberi. Nah, kemudian gembira dengan Allah yang memberi. Kan tadi ini materi nih, ini Allah yang memberi. Gembira lawan Tuhan yang memberi. Dua dah. Nah, digunakan pulang untuk apa nih? Kebaikan, untuk minum. Nah, jangan untuk basuh piring, banyu kopi. Mentang banyak bisi, banyu napi nyor diulah basuh kami, itu kan dibasuh orang. Makanya dalam fikih itu banyu apa adanya? Ini banyu apa? Banyu prop. Banyu prop ini kalau digunakan tujuannya untuk minum, digunakan untuk istinja haram hukum. Sampai segitunya tuh Islam tuh matur kita. Nah, kan tujuannya mulah banyu itu kenapa? Membungkus banyu, kemas banyu nih, enggak diminum. Kalau digunakan kada untuk minum, maka itu haram tadi. Menggunakan itu. Saking ke situ anuannya tuh kalau digunakan banyu itu untuk minum, nah digunakan untuk beristinja itu pun dihukumkan haram. Saking anunya tuh kita harus teliti di dalam penggunaan rezeki yang Allah berikan. Sesuaikan lawan tempatnya. Nah, terminando Tuhan yang menggunakannya untuk kebaikan deh. Nah, baik untuk dirinya ataupun untuk kaum muslimin. Nampak akan syukur itu dengan lisan. Alhamdulillah. Jangan 1.000, ada alhamdulillah 10.000. Alhamdulillah, apalagi nang 1 juta. Alhamdulillah. 10 juta. Alhamdulillah. Panjang. Dapat nang 1.000. Kumpulkan handula. Oh iya. Udah banyak kan hanya alhamdulillah. Padahal nang 1.000 kah? Nang 100 kah? Alhamdulillah. Nah, itu naman syukuri nang sedikit. Nah, binya bisa mensyukuri sedikit, nang banyak kalah. Nah, binya kada bisa mensyukuri nang sedikit, nang banyak Tuhan kada bari. Nang sedikit aja Tuhan ikam kada bersyukur, bagi nang banyak. Nang sedikit aja materinya tuh sedikit ikam kada bersyukur, nang banyak. Nah, artinya syukur itu dituntut bukan hanya dengan lisan tapi dengan perbuatan. Jadi syukur itu ada syukur dengan hal, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan lidah. Nah, jadi menggunakan rezeki tadi nih ada syukur dengan hal di jalan Allah. Nah, rezeki yang diberi Tuhan ini nak kemana menggunakan? Nah, itu untuk di jalan Allah. Kemudian pamurah. Ini adalah adab orang sugih nih harus pemurah dengan hartanya dan tidak kikir. Sabda Rasulullah SAW, surga negerinya orang-orang pemurah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribu minan nar, wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Riwayat yang lain alim lah. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Baihaqi dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dan Imam Tabrani dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Artinya bahwasanya orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dari manusia dan dekat dari surga serta jauh dari neraka. Sedangkan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga serta parak lawan neraka. Orang jahil yang pemurah lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah yang bakhil. Nah, jadi orang kaya disebut pemurah apabila tidak membiarkan orang-orang di sekelilingnya tidak bisa makan. Nah, ini orang nang sugih disebut pemurah apabila tidak membiarkan orang-orang di sekelilingnya tidak bisa makan. Amunnya di sekitar ini orang banyak ada makan. Nah, itu kok disebut sugih biar nambah harta. Nah, kalau disebut sugih, tetangganya kelaparan, orang di sekitarnya kelaparan. Nah, karena membiarkan orang di sekelilingnya kelaparan atau kekurangan, tandanya orang itu kikir dan tidak ada kepedulian dengan sesama. Padahal kikir sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan orang pemurah itu obat dan makanan orang nang bakhil itu penyakit. Nah, jadi orang pemurah itu nang dimakannya itu jadi tetamba.
Nih anu nah Sandra Pamurah, Haji Madi Pamurah, seberataan kita nih Pamurah. Nah, nang Pamurah kita tuh nah apa yang kita makan? Paling biasanya biar makan iwak karing aja jadi tambah. Nah, apalagi makan obat untuk menghilangkan penyakitnya tadi. Nah, itu sudah memenuhi standar, memenuhi syariatnya dan nah, nih misalnya orang nang Pamurah tuh mata, nah orang nang Pamurah tuh lah, nih orang nang Pamurah. Nah, obatnya ental gini aja. Orang nang kikir sekali resep 2,5 juta. Ya tuh nang Pamurah obat antalgen ini nang sehat. Dan ini sudah mun kita meyakini nang kayak ini lebih baik menjadikan tatamba penyakit kita dengan kepemurahan kita. Murah dulu lawan anak, murah lawan bini, murah lawan keluarga. Ayo ya penyakit tuh kada nang pina karunis-karunisnya. Nah, karena jadi tatamba udah murah lawan cucu, murah yang timpang si din ini. Nah, kada hitung-hitung toh, ini hitung-hitung, terus hitungan bapak mah hitungan masalah kepemurahan tuh kada hitungan. Bari ditolongi, ayo mun sudah jadi tatamba ini nah makanan orang Pamurah itu obat, nah obat. Han, makanan ini jadi obat, minuman ini jadi obat. Mun orang sugih makanannya jadi penyakit lah dia orang bakhil itu. Makanan yang makan itu sumber jadi penyakit kena, akhirnya jadi penyakit lawan dirinya orang pemalas. Makanya kan Nabi ada bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati penyakitmu itu dengan sedekah. As-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah itu menolak kejadian yang kada menyenangkan. Apa yang kada menyenangkan lawan di kita? Ujian-ujian itu lawan di kita ditolak oleh sedekah. Ingat kalau kita kisah nang orang nang si burung madu Nabi Sulaiman, anaknya yang diambil taruh sintalunya oleh seorang laki-laki. Ini anak memacahkan diambilnya hintaluknya tadi. Sarik madu minta keadilan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan sugih banget kalau telah sugih banget kalau makanan sini apa gandum nang paling uhu. Tapi kalau menjamu orang mursato sugih kada ada nama nyugih pada Nabi Sulaiman. Nah, sepanjang zaman kada ada manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala punya kerajaan, punya kekayaan yang melampaui kekayaan Nabi Sulaiman. Sesugih-sugihnya manusia yang ada di dunia ini paling bisa pesawat jet, ya nah, bisa roket. Tapi nang memerintah angin nggak ada nangkawanya. Nabi Sulaiman angin disuruh sidik. Tapi kada apa melawan Nabi kita tuh nur. Nabi kita tuh nurun ala nurin. Itulah kenapa Nabi itu mi'raj. Nah kita mi'raj sedikit. Orang Rajab. Nah, karena Nabi kita itu nur, burak itu barkon itu kilat-kilat itu dari nur. Jibril nur, Mikael nur. Ayo, Nabi nur, burak nur. Mau lihat nangaran nur ini nang mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka kada ada kawali itu. Jadi masuk rasional, masuk akal. Nah, kalau Nabi itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebahagian malam. Nah, karena nur, perjalanan nur tahu aja kalau sudah yuk kita bangun guring. Ada yang bisa mengukur ujar ilmuwan aja Jepang leh, ujar ilmuwan. Jaraknya antara bumi dengan matahari itu berapa? 4 juta. 4 juta tahun perjalanan dengan mengendarai kendaraan yang laju. 4 juta. 4 juta kilometer jauhnya. Tapi bebayat sat keluar di mana? Di ufuk timur itu sudah cahayanya sampai ke rumah. Kayak cepatnya cahaya matahari. Nah, apalagi Nabi itu nurun ala nur. Nur ini kisahnya panjang ya. Untung akan ini gitu.
Nah, jadi pemberian di nangaran orang pemberian tuh nanti makannya jadi obat, orang nang kikir nanti makannya jadi penyakit. Makan nang dikonsumsi nang dimakan dari pemberian orang kikir akan menjadi penyakit karena orang kikir memberi itu biasanya tidak ikhlas. Nah, banyak orang wali itulah banyak orang kikir memberi, terimanya itu loh. Wah, terimanya itu loh, tapi kali digunakan sini, diberikan sini non orang kada jual, digunakan sini non yang lain, bukan untuk nang dikonsumsi, karena dikonsumsi jadi penyakit. Nah, orang alim tuh apik masalah, dan ada tujuan lain atau karena riya, misalnya orang coba lihat lah, orang kikir itu, nyembah amal tuh ada tujuan lain, kada ikhlas, kada riya, nak dilihat orang, sedangkan orang pemurah apabila memberikan sesuatu ia akan ikhlas. Ikhlas itulah nang mulah nyaman di mamam tuh. Begana awak lakas. Nang keempat. Nah, disabot tadi. Nah, hendaknya nih orang sugih nang kayak ini bersifat banyak kenal dengan orang-orang fakir. Jangan banyak kenal orang sugih. Orang-orang fakir itu banyak dikenali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak mengenal orang-orang fakir dan banyak-banyak berjasa kepada mereka. Jatuhan si Muhammad Semen apa? Aksiru bisahbatil fuqara wal masakin. Jatuhan si Muhammad Semen, banyaki oleh kalian bersahabat, bakawan, bakumpul, berdudukan lawan orang-orang fakir dan orang miskin. Kenapa? Karena mewarisi sifat qanaah, sifat rasa cukup. Coba aja bakawan sugih. Nah, adanya rasa cukup, mangsa kurang aja. Bakawan orang susah, syukur benar. Rasa cukup di hidup ini. Nah, karena takawan orang susah. Nah, kemudian karena mereka punya kekuasaan atau daulah. Nah, jadi banyak dari bakawan orang fakir. Perbanyak mengenal orang-orang fakir dan banyak-banyak berjasa kepada mereka karena mereka punya kekuasaan atau daulah. Tanya sahabat, apa itu daulah? Jawab Rasulullah, di hari kiamat nanti orang-orang fakir nang sabar dan ridha, ia begitu hendak masuk ke dalam surga dikatakan, wahai orang-orang fakir, cari orang-orang yang pernah memberi engkau makan. Ayo ujo Tuhan. Wahai orang fakir, cari orang-orang yang pernah memberikan makan waktu di dunia. Cari orang-orang yang pernah memberi engkau minuman. Tarik dan bawa ke surga. Tarik orang itu bawa ke surga. Jadi kita tuh sebenarnya menolongi orang fakir, orang susah itu hendak mendapat syafaat. Ya kalau kayak itu tuh, dah aku kena di akhirat inya kau nang menolongi unda masuk ke surga karena mereka punya daulah tadi, punya kekuasaan kena di akhirat. Di dunia inya kada bisa apa-apa, tapi di akhirat diberi kekuasaan oleh Allah orang fakir. Namun kita ditolonginya, nang keenam, hendaklah pribadi orang sugih ini jangan sampai kekayaan itu melupakannya daripada zikrullah. Nah, ini bahaya benar nih. Nah, jangan sampai kekayaan itu menarik kepada kemaksiatan. Apabila seorang hamba merasa cukup hanya dengan Allah nang maha kaya, tiada berhajat sedikit pun kepada selainnya, dan pemurah dengan apa-apa nang Allah berikan kepadanya, sehingga orang-orang nang ia beri itu merasa cukup dengan pemberiannya. Maksudnya orang yang berhajat kepadanya terpenuhi, atau orang-orang kelaparan yang ada di sekitarnya bisa makan dengan bantuannya, maka orang itu sudah mendapatkan bahagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita berataan dunia sampai ke akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah aja sedikit. Ya